Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ibu semua yang sudah mau kembali hadir di ruang konseling kita. Nggak nyangka ya bisa ketemu Ananda semua lagi. Ini pertemuan kita yang kedua ya Ananda. Sebelum itu sudah ketemu, sudah perkenalan juga satu sama lain, tapi bahkan kembali mengenalkan. Di dalam sesi kali ini Ananda bisa memanggil nama Ibu Buzila. Nah, tapi kita cek sound dulu nih nanti nama-nama masing-masing Ananda nih pada ingat atau belum. Sebelum kita mulai, alangkah baik kita memulainya dengan restu Allah SWT. Siapa nih yang memimpin doa di pada kesempatan kali ini? Oke, ada dua. Ini mau gimana nih? Oke, Farah yang pertama, nanti Askia yang pendoa penutup gimana? Oke, siap. Silakan Farah. Baik Ibu dan teman, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Farah. Berarti Askia, ingat nih namanya Farah. Kita tes lagi ya. Kira-kira ini namanya siapa ya Dewi? Namanya Jevina, Ibu. Jevina ini namanya siapa? Dewi. Kalau ini namanya Aal. sebelahnya? Kia. Sebelahnya? Farah. Aal? Hayo, siapa namanya? Temannya yang ini deh. Jevina. Jevina. Soalnya Aal udah kenal ya. Namanya siapa ya pasti Aal. Kalau yang ini namanya siapa nih yang merah nih? Dewi Bu. Dewi. Berarti kita simpulkan Ananda semua sudah saling mengenal dan masih ingat nama-namanya ya. Ya Bu. Senang dengannya. Oke. Ananda Ibu, benar sekali kita akan kembali melaksanakan bimbingan konseling kelompok. Tapi ini antara BKP atau KKP. Sebelumnya mungkin Ibu sudah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi Ananda Ibu, kali ini kita akan melaksanakan BKP. Ananda semua tahu apa itu BKP? Masih ingat? Masih ingat Bu? Apa tuh? Saya Bu. Oke. Kalau kemarin itu kan Bu yang kata Ibu bahwasannya bimbingan kelompok itu nanti kita akan membahas berita-berita terkini Bu. Terus kita nanti dapat mengetahui bagaimana cara mengatasinya dan itu dilaksanakan melalui dinamika kelompok gitu Bu. Tepat sekali. Terima kasih ya. Oke, ada tambahan lagi nggak dari Ananda Ibu semua? Ibu. Oke, Askia kembali muncul. Itu PKP itu saling berdiskusi, Bu, menyampaikan pendapat satu sama lain. Tepat sekali. Jadi benar yang disampaikan Aal dan Askia. Kita dalam BKP ini diharapkan Ananda Ibu semua dapat menyampaikan pendapatnya dengan percaya diri karena semua pendapat pantas untuk didengar. Tapi ingat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam BKP. Siapa nih yang masih ingat? Saya Bu. Kembali Aal, silakan Aal. Dimana kalau dalam BKP ini seperti Ibu bilang kemarin bahwa kalau misalnya ada teman yang menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan Bu, tidak boleh memotongnya karena kalau kita memotongnya sama saja kita tidak menghargai pendapat mereka, seperti itu Bu. Oke, benar. Benar yang disampaikan Aal, tepat sekali. Gimana, ada tambahan nggak dari teman-teman yang lain? Saya, Bu. Oke, wah ini sepertinya persaingan sengit antara Aal dan Askia. Oke, silakan. Jadi pertemuan kemarin baru menjelaskan kalau dalam diskusi kita ini ada menyinggung ke hal-hal yang tidak pantas untuk disebarluaskan, lebih baik cukup sampai di sini aja untuk pembicaraannya. Oke, tepat sekali. Gimana nih yang lain? Jangan mau kalah. Ada tambahan nggak? Ya, Bu, Oke, Jevina mulai menyusul. kita tuh harus aktif Bu di sini tuh, aktif berpendapat lah Bu. Kalau kita tahu, ngapain kita nggak kasih tahu? Oke, siap. Mantap Jevina. Tepat sekali. Gimana? Ada tambahan lagi nggak nih? Saya Bu. Oke, silakan Farah. Kalau dari penyampaian Bu kemarin kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain Bu. Jadi jangan saling menjatuhkan Bu. Tepat sekali. Terakhir nih, siapa ya? Oke, ada tambahan nggak nih Dewi? Atau ingin menyimpulkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya? Tadi teman-teman udah nyampein semua Bu, jadi saya bagian menyimpulkan aja. Oke, siap. Kalau dari yang teman-teman sampaikan tadi dapat disimpulkan kalau misalnya di BKP ini kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Terus juga kalau misalnya ada hal-hal yang sensitif, kita nggak boleh
sebarluaskan ke orang lain juga. Terus juga kita semua harus bisa aktif berdiskusi. Ibu. Jadi 4 orang ya. Oke. Lupa Ibu. Enggak apa-apa Dewi, tapi sudah tepat sekali. Tepuk tangan untuk Anda semua. Benar, Ibu lagi sekali lagi ya Dewi ya. Izin menyimpulkan menjadi yang kedua setelah Dewi. Jadi Anda Ibu semua, yang pertama-tama Anda harus aktif. Kemudian Anda Ibu semua juga dalam menyampaikan harapannya penyampaiannya itu dengan kalimat yang sopan. Jadi kita menjunjung tinggi norma yang ada di kehidupan kita sehari di Indonesia ya. Jadi nyampainya itu jangan terkejut Jevina kalau Jevina ngomong kayak gitu. Ski apa terkejut ya maafin ya. Berarti artikulasinya harus jelas ya Bu. Artikulasi ya harus jelas, boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda Ibu semua benar. Nanti jika ada hal yang sensitif boleh dirahasiakan ya, Anda Ibu semua. Forum ini hanya sampai di sini saja. Dan terakhir, Anda Ibu semua, harapannya Anda semua bisa menjalani seluruh kegiatan ini dengan pasti-pasti yang aktif dan bersemangat seperti kata Jevina. Oke Bu. Gimana? Sudah siap belum untuk kita melaksanakan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Oke, gimana nih duduknya? Udah nyaman atau belum? Sudah, Ibu. Farah nyaman duduknya nak? Oke, nyaman. Oke, siap. Jadi anak ibu semua karena duduknya udah nyaman. Oh, ada ibu lupa nih. Ada yang mau ke toilet nggak? Enggak, Bu. Ada yang mau minum nggak? Enggak, Bu. Ada yang mau bangun rumah nggak? Ya Bu. Sekarang. Gak sekarang. Kalian ya. Oke, jadi kemudian anak ibu semua ini lucu banget ya. Ibu seneng banget bisa ketemu anak ibu semua. Jadi anak ibu semua, jika sebelumnya kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik tugas, kali ini kita mau tes nih dengan topik bebas. Apa tuh Bu? Jadi Anda Ibu semua bisa menyampaikan kira-kira topik trending apa sih yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Boleh nih, siapa yang mau ngasih pendapat? Silakan nak. Saya Bu, kalau dari saya Bu, itu saya lihat kayaknya itu lagi trendingnya tentang people pleaser Bu. People pleaser, apa tuh? Kayak dia tuh gimana ya Bu, padahal sebenarnya itu nggak bisa untuk melakukan itu Bu, tapi dia tuh kayak udah lah nggak apa-apa lah kayak gitu daripada nantinya akunya nggak ditemenin atau gimana kayak gitu Oke, Bu. siap. Kita dapat nih satu opsi. Ada lagi Anda Ibu semua? Sama Bu, pendapat sama Al. Ya. Setuju, berarti lagi Mm-mm. trending banget ya ini people pleaser. Anda semua udah pada mengerti people pleaser, udah pernah dengar ya? Pernah Sakit. ngalamin Bu. Oke, jujur akan kita eksekusi, akan kita selesaikan topik ini di dalam sesi hari ini. Oke, sepakat semuanya kita bahas tentang people pleaser? Sepakat Bu. Oke, kalau sepakat kita mulai dari pemanasan kecil-kecilan dulu nih. People pleaser tuh apa sih? Siapa yang mau kasih pendapat selain AA? Saya Bu. Oke, Askia tidak ingin kalah nih ya, silakan. People pleaser itu orang yang tidak bisa mengatakan tidak. Dia harus membantu setiap orang. Dia harus sempurna di mata orang. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh Kia, Ibu langsung apresiasi karena yang disampaikannya tuh seperti daging sekali. Benar, ada 3 poin. Pertama, jarang mengatakan susah untuk mengatakan tidak. Kemudian ingin selalu terlihat baik, mungkin salah satu motifnya. Jadi kita tidak bisa diskriminasi ya, salah satu motifnya mungkin. Dan yang terakhir, ingin menyenangkan semua orang. Oke, ada tambahan lagi nggak nih tentang apa sih itu people pleaser? Karena beda orang beda nih pandangannya. Oke, silakan. Anda Ibu ada tambahan lagi? Oke, silakan. Kalau yang saya tahu people pleaser itu orangnya gak enakan Ibu. Jadi dia lebih mentingin orang lain daripada dirinya sendiri. Oke, tambahan yang bagus dari Dewi. Benar, jadi Anda Ibu jangan ragu mau nyampein pendapatnya ya, karena beda-beda orang beda untuk menarasikannya. Benar yang disampaikan oleh Dewi, people pleaser itu cenderung untuk ngerasa nggak enakan dengan orang lain dan memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Oke, yang lain gimana? Saya Bu. Oke, silakan. Mungkin kalau bagi saya sih people pleaser itu orang itu
tidak bisa asertif Bu, kayak menyampaikan bagaimana sih perasaan dia atau keadaan dia di saat itu. Jadi dia kayak gak enakan juga sih yang bilang Dewi tadi Bu. Tepat sekali. Jadi orang people pleaser itu cenderung tidak asertif ya Farah ya. Asertif itu seperti apa sih Farah? Mungkin teman-temannya belum tahu. Kayak mampu menyampaikan bagaimana sih sebenarnya keadaan dia. Tepat sekali Farah. Dapat ilmu baru nih Ananda Ibu semua. Oke, di sesi berikutnya kita bakal lebih lanjut bahas tentang asertif. Oke, berikutnya ada tambahan lagi Ananda Ibu tentang apa sih itu? Oke. Setahu saya aja ya Bu ya, people pleaser tuh orang yang enakan tadi tuh Bu. Dia tuh tak berani nolak Bu kan, karena takut nih dia tak punya kawan Bu. Oke. Tak punya kawan kan, lepas tuh sendirilah dia nanti Bu kalau dia tak punya kawan. Dia tuh takut gak punya kawan aja sih Bu, orang people pleaser tuh. Oke, jadi tepat sekali Jevina. Kita kasih apresiasi dong yang semangat untuk semuanya. Bu, capek tangannya, tepuk tangan. Asal nanti ada gaya lain ya untuk mengapresiasinya. Sakit sakit nggak kalau kayak gini? Enggak. Ibu karena asam urat sakit Oke, jadi kembali ke yang Jevina sampaikan. Benar, tadi Jevina sudah ngasih kesimpulan salah satu kecenderungan orang people pleaser adalah takut nggak punya teman. Oke, jadi ini udah tahu ya, people pleaser itu bukan hal yang positif, itu adalah hal yang negatif. Sekarang kita masuk ke dampak nyata people pleaser itu apa sih menurut Anda semua? Saya Bu. Oke, Aal kembali memimpin. Jadi overthinking gitu Bu, karena misalnya Bu, tadi kan people pleaser ini kita berusaha untuk menolak gitu kan Bu, tapi karena kita tadi kayak gimana ya kira-kira nanti dia kira-kira bisa aku bakalan teman lagi nggak ya. Nah itu tuh Bu, jadi kayak overthinking terus nanti jadi masuk lagi jadi ke stres gitu Bu. Tepat sekali. Ibu mau coba yang kayak tadi. Tepat sekali Al. Jadi orang people pleaser itu dia bakalan overthinking ya Al ya. Aduh, kenapa nih? Alami, kenapa ya? Aku boleh gak ya ngomong tidak ya gitu. Kayak gitu ya Al. Ayo Bu. Oke, next Al. Ada tambahan lagi ya Nanda? Oke, Jevina. Nanti bakalan ada kecemasan berlebihan nih Bu. Oke. Orang yang people pleaser itu dia kan cemas tuh Bu, nanti gimana ya kalau aku nggak temanin dia, nanti dia mau nggak sih kawan sama aku lagi. Cemas dia tuh Bu, kalau dia nolak gitu, dia nggak berani nolak soalnya. Oke, jadi cemas Iya. gitu ya Jevina. Tepat sekali Jevina. Oke, ada tambahan lagi Nanda Ibu? Saya Bu. Oke, Bu penasaran nih, apa tuh dampaknya? Kok kayak senyum jahat? Biasanya tuh dia akan merasakan kecapean Bu, karena dia terus-terusan untuk mementingkan orang lain gitu, Bu. Jadi dia nggak bisa memikirkan dirinya sendiri hingga dia merasakan capek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut saya juga. Gimana tuh lagunya? Oke, jadi kata Askia, salah satu dampak negatifnya adalah kecapean. Tepat sekali Askia. Jadi yang tadi kita dapat 3 poin nih. Overthinking, kecemasan berlebihan, kecapean. Ada tambahan lagi nggak Ananda Ibu? Saya Bu, Oke, silakan. dampaknya akan merugikan diri sendiri sih Bu. Misalnya contohnya sebetulnya di jam 4 misalnya saya ada jadwal mau kerjain tugas, tapi Jevina datang ngajak saya jalan-jalan gitu, karena saya nggak enakan ya udah saya ikut Jevina, akhirnya tugas saya nggak terselesaikan, kan jadi rugi sih. Oke, contoh yang bagus nih para. Nomor 4, kerugian bagi diri sendiri. Ada tambahan lagi nggak nih ya dari logo sebelah kanan? Saya Bu, Oke. kalau menurut saya setelah mendengarkan dari teman-teman, mungkin yang paling fatal itu bisa bikin stres sih Bu. Stres gimana tuh? Stres karena kayak yang dicontohin Farah tadi kan merugikan diri sendiri Bu, terus juga ntar Ibu, saya lupa Ibu. Stres? Kayak yang dibilang teman-teman tadi, kecemasan berlebihan, terus juga capek, terus overthinking, kan itu bisa mengakibatkan stres gitu. Wis, keren banget Dewi.
bakalan kayak gini, nggak gini lagi dia. Keren kata Dal. Terima kasih Dewi. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, dampak negatifnya tuh yang nyata tuh yang pertama tentu bukan diri sendiri. Yang kedua, kalau demikian dirinya apa sih? Pasti kita overthinking, mikir tuh tiap malam. Kemudian juga kecapean badannya. Sebenarnya nggak sanggup lagi nih berjalan nih, tapi mau jalan juga ke SKA, mau jalan juga ke LW gitu ya. Kita sih ya. Oke. Yang keempat, nanti malah kecemasan yang berlebihan dan berakhir yang paling buruk, nanti malah ke stres. Luar biasa sekali Nanda Ibu semua. Sebelum kita lanjut ke solusinya gimana, kita ada role play dulu nih. Jadi Nanda Ibu semua bisa pikirkan nih, kalau terjadi di Nanda Ibu gimana sih solusinya. Jadi nanti cerita kita nih geng ini ya, geng anak jalanan ya. Pernah nonton nggak film Boy William dan Natasha Wilona? Oke, jadi sistemnya bergeng-geng. Geng sebelah sini adalah orang-orang yang people pleaser. Yang ini adalah orang-orang yang, kalau orang-orang yang bikin people pleaser nggak people pleaser, orang ini kita sebut apa ya kira-kira? Enggak, people pleaser. Enggak people pleaser. Enggak, sederhananya jadi Ananda Ibu berdua nanti mengajak Ananda Ibu yang di sebelah sini dengan hal-hal yang tidak Ananda Ibu sebelah sini sukai. Pikirkan saja kira-kira apa. Kemudian Ananda Ibu di sini nanti kayak berdua lakukan ke Farah, gimana tanggapan Farah? Lakukan ke Jevina, gimana tanggapan Jevina? Lakukan ke Askia, gimana tanggapan Askia? Karena setiap orang bakal ada beda-beda nih tanggapannya. Oke, mungkin boleh bisik-bisik dulu nih, Regu sebelah kanan nih. Udah kepikiran? Kamu udah kepikiran? Belum juga. Oke. Ibu maaf Bu, berarti ini kami nanti kayak contohin gitu, misalnya ke Farah, misalnya kami ajak main Farah dari pagi sampai malam gitu Bu. Bener banget, tapi dengan ekspresi. Ya soalnya ini adalah role playing. Oke, silakan, bisa kita mulai? Bisa Bu. Siap? Siap. 1, 2, 3, action. Farah, kan nanti ini kita habis kuliahnya jam 4. Gimana kalau nanti kita lanjut ke kafe nongkrong-nongkrong gitu? Nanti kita pulang jam 12 malam, nggak apa-apa lah. Itu dari berarti habis kuliah ya? Iya. Sebetulnya aku ada jadwal ujian tugas sih, tapi gas aja lah. Iya, nggak apa-apa kok, kan tugasnya bisa nanti dikerjain Far. Jadi kita main-main dulu aja. Oke deh, aku ikut. Kemudian bertiga, tiga sekawan ini bertemu dengan Jevina dan mengajak Jevina. Jeff, mau ikut nggak? Nanti kami mau ke kafe nih malam. Kira-kira kita nongkrong lah sampai jam 12 malam. Ayolah, seru tahu. Gimana ya? Jam 12 malam. Mana kasih mama aku? Jam 12 malam tuh. Iya, nggak apa-apa, seru tahu. Iya, kami juga nggak bilang-bilang. Nanti kami bantuin lewat itu samping jendela. Kenapa sih kalian nih? Nggak boleh tahu. Aku tuh harus dapat restu orang tua aku baru aku bisa jalan. Kalau sampai jam 12 nggak bisa sih. Kalau sampai jam 10 aku mau jam 10 emang. Bisa, kami mau sampai jam 12. Aku nggak mau. Ya udah, aku nggak ikut. Oke lah. Kemudian mereka menjumpai Askia. Kia, mau ikut nggak? Kami bertiga mau ke kafe nih sampai jam 12 malam. Kan kebetulan kita lagi free nih tuh besok. Mau nggak ikut? Iya, Aik ya. Main-main. Sebenarnya aku ada ini sih, janji sama orang tuaku mau makan malam. Ya. Tapi ya udahlah, aku coba izin aja ke orang tuaku. Oke. Nanti kabarin ya Kia kalau misalnya jadi sama kami. Sama kami juga seru kok main-main. Oke, tunggu ya. Sudah Bu. Ibu masih sapa sama Dewi tadi? Sama kami seru. Jadi kayak kamu pilih orang tua kamu atau kami? Bagus, aktingnya bagus. Jadi Anda Ibu semua, pertanyaannya mulai muncul nih. Kira-kira Ibu penasaran apa sih alasan Farah ngerespon seperti itu? Sebetulnya lebih ke gak enak nolak aja sih Bu. Jadi kayak gak berani mau bilang enggak. Akhirnya ya udahlah, ikut aja Bu. Oke,
Sebelumnya Farah sudah pernah diajak dengan mereka-mereka ini belum melakukan hal itu? Pernah sih Bu. Oh iya. Iya Bu, tapi nggak sampai jam 12 malam Bu. Sampai jam 9 aja Bu. Tapi Farah sebenarnya pengen ikut. Sebetulnya masih ada jadwal lain Bu, tapi karena nggak bisa nolak jadi kayak ya udah ikut aja Bu. Tapi sebenarnya nggak enak sih Bu perasaannya. Oke. Terima kasih Farah udah share. Lanjut ke Jevina. Kira-kira kenapa sih Jevina jawabnya gitu? Karena jawab kayak gitu tuh Bu, tak mau merugikan diri sendiri Bu. Karena kan sampai jam 12, otomatis nanti mama saya marah kalau sampai jam 12, tapi jam 10 saya mau Bu. Orang ini saya bilang mau jam 10, nggak mau katanya tadi. Makanya saya ya udahlah nggak apa-apa kata gue. Orang tuh nggak mau kawan sama saya pun nggak apa-apa nanti. Sip. Oke Jevina, terima kasih responnya. Gimana nih? Kalau Askia? Kalau dari Askia ngerasa sama juga kayak Farah Bu, ngerasa nggak enakan karena tadi kan Aal, Dewi udah juga mohon-mohon gitu Bu, jadi ngerasa nggak enak aja. Oke, kira-kira pernah kejadian seperti ini nggak? Mungkin bukan sama Al sama Dewi. Karena Bu, Pernah. nah, Gimana tuh respon Askia? sebenarnya tergantung kondisi juga Bu. Kalau memang masih bisa diapain lanjut, tapi kalau enggak ya udah nolak gitu. Oke. Terima kasih Anda semua sudah sharing. Kita lanjut ke sebelah sini. Kira-kira menurut Ananda berdua, respon seperti apa sih yang paling tepat dari pertanyaan Ananda? Kalau dari saya ya Bu, itu responnya dari Jevina Bu. Karena apa? Karena kita kan seharian udah capek nih kuliah Bu sampai jam 4. Nah, tiba-tiba diajak lagi ke kafe sampai jam 12 malam. Terus ya tak mandi gitu kan, kayak tuh jadi merugikan orang lain. Tuh nanti kalau misalnya jalan busuk lah orang, kasihan kayak gitu. Jadi itu memang benar sih Bu kata Jevina, itu dapat merugikan kita karena kalau kita begadang terus itu bakalan kena penyakit gitu kan Bu. Nanti jadi asam urat gitu Bu, mungkin itu Bu. Oke, gimana nih menurut Dewi? Saya setuju Bu dengan AA. Terus tambah sedikit, saya suka cara dia bilang merespon karena dia lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Oke, nice. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih sudah roleplay. Jadi dari roleplay ini Ibu harapkan Anda Ibu bisa menemukan solusi. Jadi gimana sih kalau misalnya kita tuh solusi dari people pleaser ini tuh apa sih sebenarnya Nanda Ibu? Bu. Saya Ibu. Oke Jevina, tadi Jevina pas roleplay sudah sangat apa ya, bisa bilang tidak ya, sudah bagus sekali Jevina. Karena duluan Askia, kita Askia dulu ya, silakan nak. Solusi dari yang kita lihat dari roleplay tadi mungkin bisa mulai belajar dari mengatakan tidak, terus mulai mengenali diri sendiri Bu. Oke, mulai belajar kata tidak dan mengenali diri sendiri, tepat sekali. Oke, lanjut tadi Jevina. Sama sih Bu. Pasti ada yang bedanya nih. Kita harus mengatakan tidak Bu. Kalau kita seandainya nggak sanggup, ya udah katakan tidak aja Bu. Nggak susah kok tidak gitu, nggak bisa gitu. Nggak apa-apa sih Bu bilang tidak tuh, biarpun kita nggak ditemani orang. Yes, keren, tepat sekali Jevina. Jadi tambahan dari Jevina adalah, kalau tadi Askia bilang tidak dan mengenal diri sendiri, kalau Jevina gampang tuh Bu, bilang aja tidak. Gampang. Oke Jevina, terima kasih. Ada tambah lagi Anda Ibu? Oke, silakan. Mungkin izin menambahkan dari teman-teman Bu. Kita ya benar kata Askia tadi, bisa mengenali diri kita. Kita lihat kemampuan kita ini sampai mana sih gitu. Terus misalnya nih, kita ini mampu seharian itu cuman di kampus aja gitu. Misalkan di kampus tuh udah full sampai sore gitu, udah capek kali badannya, udah istirahat aja gitu. Jangan dipaksakan untuk lakukan hal, misalnya diajak sama teman gitu kan, ya udah kita bisa bilang maaf ya tidak bisa, aku takut nantinya aku bisa jadi drop kayak gitu. Jadi takutnya nanti kesehatanku jadi menurun gitu Bu. Oke, tepat sekali ya. Jadi kalau kata Alan yang Ibu semua, kita harus bisa menyampaikan keadaan kita yang sesungguhnya. Capek nih, ngantuk nih, sakit nih,
sampaiin aja. Oke, dan Willen ada tambahan? Sama sih Bu, kayak teman-teman. Oke, sama. Tapi apa bedanya? Mungkin mampu menilai, memahami dan menilai diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya tadi hampir sama kayak kayak lihat bagaimana sih keadaan kita dan usahakan prioritaskan dan utamakan diri kita dulu baru ke orang lain. Oke, terima kasih Farah, tepat sekali. Jadi kalau kata Farah, kita tuh harus bisa apa tuh Askia? Mengenali diri sendiri Bu, memahami kemampuan. Wih, keren Askia, benar yang disampaikan oleh Farah. Tadi Askia agak kurang fokus ya nak ya. Bu, Oke, maaf. mementingkan diri sendiri, Bu. Mau mentingkan, jadi salah Askia. Enggak benar. Tambahan. Mementingkan diri sendiri. Bagus, bagus. Anak ibu pintar-pintar semua. Bangga ibu lihatnya. Oke, ada tambah lagi anak ibu? Oke, silakan. Saya ingin menambahkan dikit Ibu. Yang pasti kan kita harus mementingkan diri kita. Nah kalau misalnya kita mau nolak orang lain, kita harus bisa menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Jadi supaya teman yang kita tolak itu dia tidak sakit hati sama kita Ibu. Oke, tepat sekali. Jangan pernah lupa ya anak ibu semua. Kalau misalnya Askia ngomong ke Al, nggak mau. Al sakit hati. Tapi Al maaf ya sebelumnya. Gimana tuh? Ngomongnya yang tepat, boleh dibantu ibu Askia. Misalnya Al ngajak Askia jalan-jalan. Askia, kita jalan yuk keliling Unri jalan kaki selama 5 jam. Maaf ya Al, kayaknya lagi nggak bisa deh. Soalnya udah 1 harian ini udah kuliah dari pagi sampai sore, jadi kayaknya kecapean juga. Jadi mohon maaf ya, belum bisa. Yes, Askia udah keren. Oke, kita coba sekali lagi nih. Menolak dengan baik-baik tapi tetap mementingkan diri sendiri. Kita coba ke Farah kali ya. Atau ada pemikiran anak ibu semua yang mau dicobakan masalahnya ke Farah misalnya? Ajak Farah gimana gitu? Kayaknya contohin yang tadi aja deh Bu. Kan tadi yang kami ajak Farah sampai jam 12, Farah mau aja. Oke, coba Dewi yang omongin itu ulang ke Farah dengan nada menggoda. Farah ayo ikut. Ya, Farah mau nggak ikut abis kelas ini kita main-main ke kafe sama Al juga, sama Askia juga. Kita main sampai jam 12. Oh, sampai jam 12 ya? Maaf ya Dewi, kayaknya lain kali lah. Soalnya aku abis ini rencana mau ngerjain tugas. Terus kalau sampai jam 12 juga aku nggak diizinkan sama orang tuaku. Maaf ya. Wih, malah keren banget. Oke, jadi mulai hari ini Nanda ibu semua udah ngerti ya gimana ngeresponnya. Oke, sebelum kita lanjut, ibu ada ice breaking nih. Karena tadi Aal sudah mulai ice breakingnya itu ya, jadi ice breaking ibu ada sapi, ular, kambing. Oke, jadi Ananda ibu, ketika ibu bilang sapi, Ananda ibu seperti ini. Ini ayam enggak, Bu? Oke. Jadi Jevina bilang ini lebih cocoknya ayam. Karena Jevina pengen ayam aja. Jadi kalau ibu bilang ayam seperti ini. Oke, Bu. Kalau ibu bilang ular seperti apa Jevina? Macam ini. Oke, betul. Naik atas aja, Bu. Bawah aja ya Jevina ya. Oh, Oke. ke atas ya, Bu. Jadi kalau kita ayam, ayam gini. ular, kalau burung. Oke. Gimana nih ibu? Fokus? Fokus. Ayam. Semangat. Ular. 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 Lebih maju ularnya. Burung. Ayam. Ayam, ular, burung. Salah. Devina kurang tepat ya. Ibu pun semangat melihatnya. Bukan salah tapi kurang tepat ya dan ibu semua. Jadi Jevina bakal dapat yang namanya menunjukkan bakat Jevina. Apa bakat Jevina? Boleh ditunjukkan ke teman-temannya. Oh ya, Bu.
saya, Bu. Ibu baca kemarin Jevina juara 1 lomba pantun kan ke SMA 2. Boleh Jevina kasih pantun kali ini. 2, 3 bunga raya. Cakep. Kalian semua teman saya. Ada yang balas? Ada yang mau balas pantun? Oke. Jadi semuanya ada semangat ya Nanda Ibu semua. Nggak kerasa kita sudah hampir di penghujung tanah penghabisan. Enggak, tapi Nanda Ibu semua kan berikutnya setelah ini ada kelas ya. Iya, Jadi betul. waktu kita kalau lihat dari jam itu tinggal 10 menit lagi ya Nanda Ibu semua. Jadi Nanda Ibu, gimana nih Ananda Ibu komitmennya untuk kedepannya tentang people pleaser ini? Satu persatu, siapa nih yang mau duluan? Oke, silakan Al. Mungkin nanti sama ya kan Bu, maksudnya gimana ya, pasti semua orang bakal bilang kayak gini, ya berani bilang mengatakan tidak gitu, karena diri kita ini perlu dicintai gitu Bu. Itu sih Bu. Terus juga selain itu kan tadi kan berani mengatakan tidak gitu kan Bu. Terus juga lihat kamu nggak harus pentingin dia loh, tapi dirimu tuh juga perlu dipentingin kayak gitu. Oke, oke, Nanda yang lain? Saya Bu, Oke, silakan. mungkin sama Bu, pertama itu mengatakan tidak, terus coba memahami diri Bu. Kalau kemampuan aku cukup di sini, jadi kayaknya kalau untuk membantu di luar kemampuan nggak bisa. Keren. Oke, ada di yang lain? Saya Bu, mungkin yang bersama sih Bu. Yang pertama lebih berani aja gitu Bu, menyampaikan gimana sih keadaan diri kita sebenarnya. Terus yang kedua kita juga harus maksudnya saya ingin lebih aware sama diri saya sendiri gitu Bu, kayak melihat gimana sih keadaan diri saya, kalau memang saya bisa menolong atau mau ikutan sama yang ngajak saya, ya udah saya ikut, tapi kalau emang saya nggak bisa, ya udah sampaikan aja dengan baik gitu Bu. Cakep. Oke, ada nih yang lain? Saya, Bu. Oke. Saya berkomitmen untuk menolak ajakan orang lain dengan kata-kata yang sopan, Bu. Oke, Jevina. Keren banget. Oke, lanjut. Saya Bu, kalau saya yang pasti misalnya lebih memprioritaskan diri sendiri Bu, karena diri kita berharga. Mantap. Sukses untuk semuanya. Nanda Ibu semuanya komitmen pada keren. Semuanya pada mantap. Ibu tunggu komitmennya. Tapi Ananda Ibu, kalau nggak ada bekal yang dibawa pulang rasanya nggak afdol nih. Nanti Ananda Ibu sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Apa sih kesimpulan materi kita hari ini? Siapa nih yang bisa bantu untuk menyimpulkan seluruhnya? Saya Bu, Oke, silakan Farah. jadi yang dapat saya simpulkan tadi sih, people pleaser itu kayak kita tuh ngerasa nggak enakan gitu, nggak berani menyampaikan bagaimana sih keadaan diri kita sebenarnya. Terus kalau dampaknya sendiri banyak sih Bu, kayak stres, overthinking, cemas berlebih, itu sih Bu yang masih Farah ingat. Terus solusinya mungkin kita harus bisa lebih asertif, kayak menyampaikan gimana sih keadaan kita. Kalau yang bisa bantu ya silakan, tapi kalau emang nggak bisa bantu ya sampaikan dengan bahasa yang baik gitu, supaya mereka juga nggak tersinggung. Itu sih Bu kesimpulannya. Mantap sekali Farah. Pintar-pintar semua Nanda Ibu ini ya. Kesimpulannya sudah dibantu oleh satu orang teman kita. Gimana nih kesannya di dalam, kesan atau pesan dalam sesi BKP kita kali ini? Seru, Bu. Seru banget, Bu. Seru, tapi Ibu pengen dengar dari satu orang nih siapa ini? Oke, silakan. Seru sih Bu, karena juga dapat ilmu baru mengenai people pleaser ini, dan juga jujur saya dapat ilmu barunya tuh gini Bu. Oh ternyata bisa gitu ya cara menolaknya kayak gitu. Oh ternyata boleh loh menolak, boleh loh kita nggak harus pentingin dia selalu, diri kita ini perlu juga loh dipentingin kayak gitu Bu. Terus mungkin untuk pesannya Bu, itu lebih banyakin ice breakingnya gitu Bu. Oke, Al suka ya? Ya Bu, suka. Gini-gini suka? Nggak suka. Enggak suka. Sukanya yang mana? Yang Tepuk-tepuk. tepuk-tepuk. Oke, nanti Ibu ada tepuk-tepuk di akhirnya. Terima kasih ya. Ayo, ada lagi yang nanti Ibu tentang kesan dan pesannya? Oke, silakan.
Kalau kesan dari saya seru, terus menyenangkan, pembahasannya juga bermanfaat, dapat ilmu baru, dapat pemahaman baru. Terus kalau untuk pesannya sama juga Bu, mungkin kayak ice breaking. Terus kalau bisa ada gamenya Bu. Oke, boleh nih Askia. Ada Ananda Ibu lagi tambahan? Saya Bu, Oke. kesannya Bu seru Bu kan, karena dapat pemahaman baru, pembelajaran baru dari hari ini tuh Bu tentang people pleaser tuh. Jepina jadi tahu Bu cara nolak dengan halus gitu Bu, dengan kata-kata yang bagus gitu lah bukan. Karena sama ini kalau Jepina nolak tuh kadang nggak ada kata maafnya Bu, langsung aja tolak gitu. Kayak nggak mikirin perasaan dia juga sih Bu. Dari forum kita ini Jepina jadi tahu Bu harus pakai kata maaf gitu, maaf ya gitu. Itu aja sih Bu. Oke, keren Jemina. Ada lagi Nanda Ibu tentang kesan dan pesan pada sesi kali ini? Oke, silakan. Kalau kesan dari saya seru, menyenangkan, itu juga saya jadi banyak tahu cara mengatasinya Bu, karena selama ini juga saya kadang gak enakan. Tadi pas udah dicontoh sama teman-teman, ternyata cara nolaknya itu bisa, tapi pakai bahasa yang halus tuh. Kalau untuk pesannya, mungkin setelah ini saya dan teman-teman bisa belajar untuk lebih perhatian sama diri sendiri Bu. Oke, keren banget semuanya. Ananda Ibu juga sangat berkesan pada teman kali ini. Karena yang paling penting bukan Ananda Ibu bisa ngerti perbusuk apa pengertian. Ananda Ibu semua sudah menyampaikan pendapatnya dengan berani. Itu yang bikin Ibu jadi bangga sama Ananda Ibu semua. Seperti yang Ibu sampaikan ke Al, Ibu ada tepuk nih untuk Al. Namanya tepuk wow. Pernah dengar nggak Ananda Ibu semua? Pernah Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tepuk, kasih dia apa? Kasih dia we, kasih dia kasih dia we. Wow, keren. Wow, keren. Siap? Siap, Ibu. Kasih dia apa? Kasih dia we, kasih dia kasih dia we. Wow, keren. Wow, keren. Oke, seneng nggak Al? Seneng Bu. Oke, jadi anak-anak ibu, kita sudah mau di ujung, aduh tinggal beberapa menit lagi. Jadi anak-anak ibu semua, kira-kira mau lagi nggak kalau kita pertemuan BKP seperti ini? Mau Ibu. Mau aja atau mau banget? Mau banget Bu. Kalau mau banget, kira-kira bisanya anak-anak ibu di mana dan kapan? Izin mengopsikan Bu, mungkin di hari yang sama, waktu yang sama juga, jam yang sama juga, supaya ini kan kita dari kelas yang berbeda ya Bu. Nah ternyata kalau di hari dan jam yang sama seperti ini ternyata pada bisa semua, mungkin seperti itu aja Bu gitu. Oke, gimana yang lain? Sepakat tidak atau ada opsi lain? Sepakat Bu. Oke, berarti di minggu depan kita akan ketemu lagi di ruangan yang sama, waktu yang sama, di jam yang sama. Tapi mungkin tadi tambahan dari Anda Ibu, banyakkan gamesnya Bu, banyakkan SBK-nya Bu. Boleh, besok Ibu akan belajar lagi untuk menambah banyak SBK lagi biar Anda Ibu semuanya makin semangat. Oke. Anda Ibu, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nih yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke. Oke, berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Baca doa mulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih para Jevina, Askia, Aal, Dewi sudah berada di forum ini selama beberapa menit, kemudian menyampaikan pandangannya dengan berani. Kita banyak belajar sama-sama lain. Ibu juga belajar ya Anda Ibu. Jadi jangan takut untuk mengungkapkan pendapat Anda Ibu. Sekian mungkin dari pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dadah, Bu. Sama-sama. Dadah. Jangan lupa masuk kelasnya ya. Iya Bu. Oke Bu.